Assalamualaikum, salam kenal dengan tim BK SMAN 1 Kota Serang. Selamat menjadi warga Semansa dan kita akan membahas materi layanan BK. Materi ini akan disampaikan oleh dua orang pemateri. Materi pengenalan BK akan saya sampaikan sendiri, sedangkan tentang studi lanjutan setelah SMA atau perguruan tinggi akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Ibu Diana. Sebelum masuk ke materi inti, saya perkenalkan dulu ya Sekrikandi BK yang ada di Semansa. Yang paling ujung kiri ada Bu Lisdiana yang paling lama mengabdi dan sebentar lagi akan pensiun. Di sebelahnya ada Bu Tevi, kemudian ada Bu Diana dan saya sendiri Ibu Gina. Kamilah 4 perempuan yang selama ini menjadi guru BK di Semansa. Kemungkinan di antara kalian mungkin masih takut dengan guru BK atau ruang BK karena beberapa ada yang punya pengalaman traumatik, bahkan menganggap kalau BK itu polisi sekolah, guru BK itu galak, bahkan guru BK itu sosok yang menyebalkan. Padahal BK sekarang itu humble, ramah, peduli siswa, dan dia juga teman curhat yang menyenangkan loh. Jadi kita belajar lagi tentang BK. Mau tahu lebih lanjut? Mau dong, check it out. Yang akan kita pelajari di bagian pertama yaitu apa sih BK, bidangnya apa saja, jenis layanannya seperti apa, fungsinya untuk apa, dan asas-asas apa sih dalam BK itu. BK atau Bimbingan Konseling menurut Permendikbud nomor 111 tahun 2018 diartikan sebagai upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh guru BK atau konselor untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli agar mencapai kemandirian dalam hidupnya. Jadi tidak semua obrolan serta-merta dikatakan sebagai konseling. Biasanya hasil konseling juga sifatnya berkelanjutan. Jadi seseorang yang mengikuti konseling tidak langsung berubah dalam satu kali pertemuan. Dan tujuan dari layanan konseling itu salah satunya adalah memandirikan. Bukan berarti setelah mengikuti layanan BK, dalam hal mengambil keputusan apa-apa siswa selalu melibatkan guru BK. Tapi diharapkan siswa bisa mandiri mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah dan masa depan hidupnya. Lalu, apa saja bidang-bidang yang ada dalam layanan BK? Bidangnya ada 4, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Bidang pribadi itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan diri manusia sebagai pribadi, tentang sifat, sikap, kemampuan belajar atau inteligensi, kemudian bakat, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan diri dia sendiri. Sedangkan bidang sosial itu sifatnya berhubungan dengan proses interaksi kita sebagai manusia. Kadang kita mengalami masalah dengan teman, dengan guru mungkin, dengan orang tua, bahkan dengan lingkungan masyarakat yang lebih luas. Sedangkan bidang belajar pasti tidak selalu mulus. Siswa kadang memperoleh nilai yang rendah di pelajaran tertentu, kesulitan memahami metode yang disampaikan oleh guru, membagi waktu antara kegiatan belajar dengan ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Sedangkan bidang karir itu tidak kalah penting juga, karena siswa pastinya punya cita-cita. Siswa akan belajar menyesuaikan antara kemampuan yang dia miliki, minat, dan juga harapan dari orang tua, serta keinginan dia untuk menyiapkan masa depan yang dicita-citakan. Nah, di BK juga ada 4 jenis layanan loh. Layanan yang pertama adalah layanan dasar. Layanan dasar ini ditujukan untuk semua siswa, dan biasanya tujuannya itu adalah untuk membantu siswa dapat mengembangkan diri dan melaksanakan tugas-tugas perkembangannya. Contoh dari layanan dasar ini bisa berbentuk dinamika kelompok atau bimbingan kelompok. Sedangkan layanan responsif itu lebih ke pemberian bantuan pada siswa yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera.
Responsif itu diartikan sebagai layanan yang langsung memenuhi kebutuhan yang dirasakan siswa pada saat itu juga. Contohnya misalnya konseling individual, lalu konseling kelompok, dan konferensi kasus. Layanan yang ketiga yaitu layanan perencanaan individual. Layanan ini adalah layanan yang bertujuan membantu seluruh siswa membuat dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, karir, dan sosial pribadi. Contoh materi perencanaan individual bisa berupa persiapan mengikuti pendidikan lanjutan, menganalisis kekuatan dan kelemahan diri, mengukur pencapaian tujuan, dan pengambilan keputusan perencanaan diri. Yang terakhir, pastinya perlu layanan dukungan sistem, karena program BK ini tidak bisa berjalan sendiri. Dia harus didukung dengan layanan-layanan data, seperti misalnya konsultasi dan kolaborasi dengan pihak lain yang terkait. Adanya dukungan dari sekolah, orang tua, komite, bahkan juga masyarakat. Nah, fungsi layanan BK juga ada 4 loh. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Bagaimana konselor atau guru BK bisa memahami karakteristik, potensi, dan tugas perkembangan siswanya, serta bisa membantu mereka memahaminya secara objektif dan realistis. Fungsi yang kedua, fungsi pencegahan atau preventif, yaitu berusaha memberikan layanan, informasi, bahkan orientasi atau pengenalan mengenai aspek-aspek kehidupan yang perlu dipahami siswa agar mereka terhindar dari masalah. Fungsi yang paling banyak dilakukan saat ini adalah fungsi pengentasan atau fungsi kuratif, yaitu membantu siswa agar mampu memecahkan masalah yang dihadapi, baik itu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Fungsi BK lain yang juga harus dikembangkan itu ya tentunya fungsi pengembangan. Karena melalui fungsi ini, layanan BK bukan hanya untuk yang bermasalah, tapi untuk membantu siswanya menggali apa potensinya dan juga mengembangkan kelebihan-kelebihan diri. Nah, kadang siswa itu suka takut kalau mau cerita sama guru BK. Selain karena stigma guru BK tadi galak, polisi sekolah, siswa juga kadang takut masalahnya dibocorkan kepada orang lain. Jangan khawatir ya, karena di BK itu ada semacam kode etik yang kita sebut sebagai asas layanan BK. Yang paling pertama dan utama adalah asas kerahasiaan. Di asas ini mengharuskan konselor atau guru BK untuk tidak membocorkan identitas atau masalah yang dialami siswa kepada orang lain. Kalaupun perlu didiskusikan bersama, pasti biasanya harus sepersetujuan yang bersangkutan, dan kalaupun dibicarakan di umum dengan menggunakan nama inisial. Adapun asas kesukarelaan diharapkan siswa atau konseli datang secara ikhlas, sukarela, tanpa mengalami paksaan, karena ketika dia hadir secara sukarela biasanya akan lebih mudah terbuka, mudah mencari penyebab masalah, dan bisa mencari solusi bersama-sama. Asas yang lain yaitu keterbukaan. Siswa diharapkan tidak pura-pura dia menjadi dirinya sendiri, karena yang bisa membantu siswa adalah dirinya sendiri yang bisa jujur terhadap masalahnya. Asas yang lain yaitu kekinian. Jadi seringkali kita ketika menghadapi masalah selalu mengungkit ke hal yang lalu-lalu. Padahal harusnya kita berfokus pada kondisi siswa saat ini, sekarang, dan solusi kedepannya seperti apa. Asas yang lain adalah keterpaduan, bahwa layanan BK tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia juga harus berkolaborasi dengan pihak-pihak lain di sekolah, seperti wali kelas, guru mata pelajaran, dan mungkin pihak lain yang terlibat. Nah, yang tidak kalah penting ada asas kedinamisan. BK itu harus selalu berkembang, kemudian fleksibel, mengikuti kemajuan zaman. Dalam asas kegiatan,
Siswa diharapkan berpartisipasi aktif, jadi bukan hanya konselor yang mengejar-ngejar siswa. Tak lupa ada asas kemandirian, seperti tujuan bimbingan konseling sendiri, siswa tidak boleh jadi bergantung sepenuhnya kepada konselor atau guru BK. Tapi setelah konseling harus bisa mencari atau memutuskan alternatif pemecahan masalah sendiri dan memutuskan masa depannya. Layanan BK juga harus memegang asas kenormatifan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku. Ada asas keahlian, yaitu menerapkan dasar-dasar keilmuan yang akan digunakan dalam membantu mengatasi masalah siswa. Asas yang lain bisa jadi ada alih tangan kasus ketika masalah siswa tidak bisa diatasi oleh guru BK. Bisa jadi berhubungan dengan psikolog, psikiater, mungkin dokter, atau juga pihak yang berwajib ketika masalahnya berkaitan dengan kriminal. Asas yang terakhir adalah tuturi handayani, di mana layanan BK itu harus memberikan rasa nyaman. Guru di depan sebagai contoh, di tengah sebagai pemberi motivasi, dan di belakang dia juga berperan sebagai pendorong. Setelah ini, kalian jangan sungkan untuk berhubungan lebih dekat dengan bimbingan konseling semansa ya. Kalian bisa melihat akun Facebook BK Semansa di alamat yang tertera, atau juga bisa mengirimkan email pada alamat surat yang tercantum, dan kalian juga bisa melihat akun YouTube pribadi saya pada akun yang tertera. Setelah ini akan ada materi yang tentunya sangat menarik dari rekan saya, Budiana. Beliau akan membahas tentang persiapan studi lanjutan setelah di SMA. Kalian harus mempersiapkan diri sejak dari awal bagaimana untuk menggapai cita-cita masuk kampus impian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Diana Ermaya SPSI, salah satu guru BK di SMA 1 Kota Serang. Sekarang, Ibu akan memberikan materi mengenai jalur-jalur masuk perguruan tinggi, khususnya untuk masuk perguruan tinggi negeri dan kedinasan. Yang pastinya, sebagian besar dari kalian pasti ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Baik, kita mulai saja pemaparan materinya. Ada beberapa jalur masuk perguruan tinggi negeri. Yang pertama yaitu SNMPTN, kemudian UTBK dan SBMPTN, kemudian ujian mandiri serta kedinasan. Baik. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, di mana jalur ini adalah jalur masuk PTN melalui seleksi nilai rapot. Nilai rapot bukan hanya ditentukan nanti pada saat kalian di kelas 12, namun dari sejak kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 5. Jadi jangan sampai terlena ya, karena merasa masih kelas 10, kalian santai, asik adaptasi, bermain-main. Justru kelas 10 adalah start di mana kalian saatnya mengejar prestasi. Kemudian, apa sih syarat-syaratnya sehingga bisa mengikuti SNMPTN? Seperti yang kalian lihat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga sekolah bisa mengikuti SNMPTN dan kalian bisa tembus di SNMPTN. Yang pertama, itu kredibilitas sekolah. Akreditasinya sangat mempengaruhi kuota yang akan didapatkan sekolah itu sendiri. Yang kedua, alumni. Alumni sangat menentukan berapa banyak siswa yang akan tembus melalui jalur SNMPTN. Prestasi alumni di masing-masing perguruan tinggi negeri sangat menentukan berapa banyak yang akan diterima di tahun berikutnya. Yang ketiga adalah seleksi nilai rapot. Nah, ini adalah nilai rapot yang kalian miliki dari semester 1 sampai semester 5.
Kemudian ada pula bagi kalian yang memiliki prestasi non-akademik seperti olahraga dan seni, itu juga bisa dipakai loh. Tapi tetap saja kamu harus memenuhi kuota atau syarat-syarat lainnya selain memiliki sertifikat tersebut. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada penjelasan mengenai akreditasi sekolah, di mana akreditasi sekolah adalah salah satu yang menentukan berapa banyak siswa yang berhak ikut SNMPTN. SMA Negeri 1 Kota Serang memiliki akreditasi A, yang artinya 40% siswa terbaik dari masing-masing jurusan berhak ikut. Tapi belum tentu diterima loh ya, karena nanti tetap akan ada seleksi lagi. 40% terbaik di masing-masing jurusan, artinya saingan kalian bukan hanya di kelas yang sama, tapi seluruh siswa di jurusan yang sama, di jurusan IPA atau IPS. Jadi yang dilihat adalah ranking paralel, bukan ranking kelas. Kemudian nilai-nilai apa aja sih yang jadi penentu kalian berhak untuk ikut SNMPTN atau tidak? Di situ kalian bisa lihat ya, nilai apa saja yang harus kalian kuasai. Untuk IPA, nilai yang akan menjadi penentu adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Itu yang harus kalian kuasai. Kemudian untuk IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang akan diperingkatkan secara paralel. Sehingga belum tentu loh ya, ranking 1 di kelas itu pun bisa menjadi ranking 1 secara paralel. Nah, ada juga yang tadi disebutkan jalur prestasi olahraga dan seni. Itu harus menyertakan portofolio seperti sertifikat. Namun tetap saja kalian harus bisa masuk 40% terbaik di masing-masing jurusan. Nilai-nilai tersebut memang yang menjadi penentu ranking paralel SNMPTN. Namun mata pelajaran yang lain tidak kalah penting. Jadi tetap harus belajar maksimal ya di semua mata pelajaran. Oke, berikutnya kita bahas mengenai SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. SBMPTN ini juga salah satu seleksi atau jalur masuk PTN melalui ujian tulis atau yang disebut dengan UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Di sini kalian betul-betul diuji kemampuan dan potensi tanpa melihat lagi nilai rapot. Bukan hal mudah untuk bisa tembus melalui jalur ini, karena kalian harus bersaing dengan seluruh siswa yang ada di Indonesia yang satu angkatan dengan kalian maupun dengan 2 angkatan di atas kalian. Wow, banyak banget kan saingan kalian? Jadi persiapkan diri baik-baik, jangan hanya cukup dengan nilai KKM, karena pada saatnya kalian akan betul-betul diuji kemampuannya untuk bisa tembus di PTN. Selanjutnya, sebelum mengikuti SBMPTN, kalian harus mengikuti ujian. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, ada yang namanya UTBK, yaitu ujian tulis berbasis komputer. Di situ kalian bisa lihat ada beberapa jenis kelompok ujian. Saintek itu untuk IPA, Soshum untuk IPS, campuran untuk siswa-siswi yang nantinya ingin memilih jurusan IPA dan IPS di perguruan tinggi. Bagi yang memilih jurusan seni dan olahraga, tetap kalian harus melampirkan portofolio seperti SNMPTN. Contohnya sertifikat dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi. Bukan hal mudah untuk kalian bisa tembus melalui SBMPTN. Selain saingannya lebih banyak, juga kualitas soal yang cukup sulit untuk dikerjakan. Soal-soal menggunakan sistem item response, di mana masing-masing item soal punya bobot tersendiri. Kemudian soal-soal yang diberikan juga menuntut kalian lebih banyak berpikir logika, kritis, kreatif, dan analisis. Jadi bukan hanya teori loh ya. Jangan anggap enteng, saingan kalian itu banyak. Nah, mumpung masih kelas 10, ayo belajar dengan tepat, jujur, dan semangat.
Rangkaian terakhir dari ujian masuk perguruan tinggi negeri adalah jalur mandiri atau UM, yang dimana jalur ini adalah jalur terakhir masuk PTN. Perbedaannya adalah dalam hal pembiayaan, di mana pada UM ada biaya uang pangkal. Kalau SNMPTN dan SBMPTN tidak ada uang pangkal, jadi pembiayaannya langsung disesuaikan dengan penghasilan orang tua atau yang disebut UKT, uang kuliah tunggal. Walaupun ujian mandiri, tetap ya harus belajar karena tidak mudah loh ya untuk bisa tembus di ujian mandiri. Yang terakhir adalah kedinasan. Kedinasan adalah salah satu jalur yang banyak diminati juga oleh siswa-siswi karena selain kuliah, dengan masuk jalur ini pun kalian sudah kontrak dengan instansi-instansi pemerintah yang langsung kerja. Nah, di sini bukan hanya kalian dites secara teori, tapi ada tahapan-tahapan lainnya seperti wawancara, tes jasmani, psikotes, dan lain-lain yang diselenggarakan oleh masing-masing kementerian. Pemaparan materi masuk perguruan tinggi sudah selesai. Nah, dari pemaparan tersebut, Ibu harapkan kalian sudah memiliki gambaran. Nanti di jurusan yang kalian pilih akan mempelajari materi tentang apa. Nah, mudah-mudahan kalian tepat dalam memilih jurusan. Nah, di sini ada beberapa tips cara memilih jurusan. Yang pertama, kenali minat dan bakat. Minat adalah sesuatu yang dikerjakan dengan rasa nyaman. Bakat adalah sesuatu yang menjadi keahlian atau yang menonjol dari diri kalian. Kalian pahami dulu, apakah kalian lebih mudah di hitungan atau di hafalan. Jangan sampai memaksakan diri masuk ke IPA, ternyata dalam hitungan sangat-sangat lemah. Nanti kamu sendiri akan keteteran. Prestasi belajar juga pasti tidak akan baik. Dan yang kedua, jurusan di SMA akan berpengaruh pada jurusan ketika nanti kalian kuliah. Hati-hati dalam memilih jurusan. Walaupun cita-cita itu belum tentu tercapai, tapi sebaiknya kalian harus sudah punya loh. Kenapa? Karena sekali lagi akan berhubungan dengan jurusan di SMA dan juga kuliah, sehingga kalian akan lebih fokus belajar. Dan diskusilah dengan orang tua atau dengan guru BK, sehingga kalian lebih paham apa yang harus dipilih, IPA atau IPS. Kemudian jangan ikut-ikutan teman, karena kamu harus punya prinsip. Kemampuan kamu dan teman kamu itu berbeda, jadi pahami dulu ya, apa bakat dan minat kamu. Kemudian, antara IPA dan IPS itu masing-masing memiliki kelebihan yang sama. Anak-anak IPS dari SMA 1 juga nggak kalah keren kok. Mereka banyak diterima di UI, di ITB, di UGM, Undip, dan perguruan tinggi negeri lainnya. Jadi, IPA maupun IPS memiliki kesempatan yang sama di perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Nah, berikut profil masing-masing jurusan IPA dan IPS. Masing-masing jurusan memiliki kelebihannya sendiri-sendiri. Akan terlihat sulit ketika kalian motivasi belajarnya tidak ada. Mau IPA atau IPS, ya akan sama sulitnya. Nah, makanya berusahalah. Tidak ada yang mudah dan tidak ada yang sulit. Semua bisa teratasi ketika kalian mau berusaha dengan maksimal. Demikian penjelasan mengenai jalur-jalur masuk perguruan tinggi. Bila ada yang kurang jelas, di halaman awal sudah saya cantumkan kontak untuk kalian bisa konsultasi. Silakan jika kalian atau orang tua kalian ingin berkonsultasi langsung bisa melalui kontak yang sudah Ibu berikan tadi. Atas perhatian dan kerjasamanya, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.